Yo, what's up bro, welcome back to my channel Rakit Official dalam pesan cerita Seki on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman? Jangan lupa siapin kopi, ambil sukro, sendirin badan, relaxin kaki dan cerita pun dimulai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kelompok yang dipimpin Zoro telah sampai di pintu akademi. Pemimpin itu merasakan adanya aura yang sangat kuat dekat mereka. Namun ia mencoba menepisnya dengan mendepankan logika bukan firasat. Sebelum memulai misi mereka yaitu membunuh Amyu sang pahlawan, Zoro menginstruksikan semua anggotanya untuk menjalankan misi dengan hati-hati dan cepat memberikan sinyal jika sudah menemukan orang yang memiliki ciri-ciri seperti pahlawan. Setibanya di dalam, Gulgonis terkejut dengan kehadiran sebuah kabut merah di area akademi. Padahal di luar akademi ia tidak mendapati kabut warna merah. Karena kabut yang menutupi area sekitar sangatlah tebal dan membuat penglihatan jadi buram, monster berkepala domba Garut itu pun mengeluarkan beberapa bola api untuk memberikan pencahayaan, walaupun hanya dapat menerangi dengan jarak yang terbatas. Tak lama setelah Ganis mengaktifkan pencahayaan, ia melihat dua pasang siswa yang sedang berjalan sambil mengobrol tipis-tipis. Menyaksikan hal tersebut membuat iblis itu mengeratkan emosi berniat mengawalaskan dendam atas menghilangnya sang kakak. Tapi saat ia menghajar sepasang manusia dengan sihir, tiba-tiba di sisi lain, Loni dan Plicia yang baru sampai juga nampak terkejut dengan keberadaan kabut merah. Keduanya menyusuri jalan untuk mencari para muda akademi dan target utamanya yaitu sang pahlawan. Setelah berjalan cukup lama yang mereka isi dengan berbincang, akhirnya kedua iblis itu mendapati sebuah bayangan manusia yang melintas. Mendeteksi adanya manusia yang melintas membuat Loni tanpa basa-basi mengirim bayangan serigala. Berbeda halnya dengan teman-temannya yang hanya mendapati sekelebat bayangan, Muda Rap sendiri malah mendapati sebuah serangan yang dilaksanakan oleh Mabel. Dengan kapak 212-nya Mabel berniat baku hantam secara langsung dengan Muda Rap. Sebelum memulai, keduanya terlibat perbincangan singkat mengenai asal-usul Muda Rap, dan pertarungan pun dimulai. Modrep sangat gembira mendapati lawan yang menurutnya sangat kuat dan sepadan dengan dirinya. Namun tiba-tiba ia dibuat terkejut dengan teknik yang diperlihatkan Mabel, di mana teknik itu memiliki serangan yang berat tapi tidak mempengaruhi gerakan si pengguna. Tak bisa dipungkiri kalau Mabel memiliki tenaga yang jauh lebih lemah dibandingkan Modrep, sehingga ia pun memilih menggunakan otak. Dapat terbukti dengan Mabel yang menanamkan perangkap sihir di dalam belati yang dirinya lempar dan berhasil mengunci pergerakan monster merah itu. Tapi tiba-tiba ya, Modrep dapat dengan mudah lolos dari ikatan sihir berkat ketahanan tubuhnya terhadap elemen sihir. Kejadian tersebut untuk membuat sang pencipta perangkap terbengong. Monster merah itu sangat bersemangat menerjang Mabel dengan bertujuan mengajak buah hantam tanpa menggunakan trik, dan akhirnya satu persatu anggota kelompok Zoro mulai berdatangan, termasuk Modrep yang tadi buah hantam dengan Mabel. Semua anggota menceritakan keanehan dengan orang-orang yang mereka lawan sebelumnya, di mana menghilang secara tiba-tiba dan hanya meninggalkan sebuah jimat kertas berbentuk manusia. Tahu kan, jimat itu milik siapa? Dengan segala kebingungan dan keanehan membuat Zoro sang pemimpin berniat memerintahkan semua anggotanya mundur. Tapi di saat mereka yang berniat untuk mundur, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara Seika yang tengah duduk di atas sebuah lingkaran sihir. Kehadiran Seika di tempat tersebut tentu membuat semua anggota Zoro mematung menatap lurus ke arah bocah yang terduduk santai. Zoro mencoba melihat kemampuan yang dimiliki bocah di depannya dan seketika ia pun terkejut. Sementara Zoro yang mematung dengan mulut yang terbuka, Muda Rap melangkah maju mengakui kalau orang yang ada di depannya adalah orang yang kuat. Sehingga ia pun menantangnya buat bertarung, tapi tiba-tiba iya, tak lama setelah kata-kata tentangan Modrep dilontarkan kepada Seika, tiba-tiba saja kepala yang bertengger di badan merah dan berotot itu copot dari tempatnya dengan darah hijau yang mengalir. Kejadian itu membuat semua orang terdiam dengan pandang yang sangat terkejut. Kematian salah satu teman seperjuangan membuat Plicia marah berniat membalaskannya. Walaupun sudah mendapatkan larangan untuk maju, hati wanita pengguna mata iblis itu telah tertutup akan pembalasan dendam kepada bocah yang terduduk manis di depan mereka. Melihat mata iblis yang aktif di depan matanya membuat Seika tertantang untuk membandingkan bola mata siapa yang paling kuat. Sehingga ia pun memanggil Aoda versi albino dan pertandingan tatap-tatapan mata terkutuk pun dimulai.
Tanpa disangka-sangka, aura kutukan yang terdapat di dalam sang ular jauh lebih kuat. Mata iblis yang dimiliki Pisces tidak mampu menahan dan mengakibatkan jantung yang milikinya berhenti berdetak. Kemarahan yang dimiliki lawannya akhirnya memuncak mengalahkan ketakutan yang berada di dalam dirinya. Semangat membalas dendam atas kematian dua sahabat yang membuat ia melupakan rasa takut terhadap kemampuan Seika. Alhasil ia pun mengeluarkan hewan peliharanya, tapi sayang, belum cukup untuk membunuh ayah kasih ular putih bermata iblis. Melihat kemampuan yang dimiliki ular putih di depannya membuat Loni tertarik menjadikannya peliharaan. Dengan pede kelinci itu menyatakan kalau dia bisa berteman dengan hewan iblis apapun. Tapi tiba-tiba... Satu persatu anggota kelompok Zoro terbunuh di tangan Seika dengan sangat mudah. Zoro terbengong dengan kejadian yang membuat teman-temannya legot dari dunia. Di saat itulah ia mulai menyadari kalau menantang bocah kecil di hadapannya adalah kesalahan besar yang ia ambil. Karena tidak ingin kehilangan teman lagi, Zoro pun berniat mengalihkan perhatian Seika dengan cara mengajaknya bertarung. Untuk memberikan waktu Gulgonis, anggota satu-satunya itu kabur dari area pertempuran yang dirinya anggap pemakaman. Zoro hanya mengatakan dua kata yang dirinya lihat dari Seika, namun kata-kata tersebut mampu membuat Zoro dan Ganis ketar-ketir. Di mana kata yang dimaksud adalah Raja Iblis. Setelah mengatakan kalimat yang mampu membuat orang ketar-ketir, Zoro menyuruh Gulgonis untuk melarikan diri dan memberikan penjelasan mengenai apa saja mereka alami. Kata-kata yang disampaikan Zoro seperti salam perpisahan dari orang yang mengetahui kalau mereka akan mati di medan pertempuran. Seika mulai kehilangan kesabarannya dengan aksi drama yang ditampilkan musuh ras manusia itu. Di sini Mimin mulai merasa kebingungan siapa yang sebenarnya ras yang jahat dan ras yang baik. Kita disuguhkan betapa eratnya pertemanan mereka sehingga rela mati asalkan temannya bisa kabur. Kembali ke cerita pertarungan antar ras itu pun dimulai. Zoro berhasil mengalihkan perhatian Seika yang membuat Ganis mampu melarikan diri. Namun tanpa dipungkiri, walaupun selamat dari kematian, Ganis tetap menerima luka yang cukup parah diakibatkan serangan dahsyat Seika. Di setiap langkahnya, ia terus mengumumkan ketidakpercayaan atas kemunculan Raja Iblis. Dan tiba-tiba... Seika menggunakan sihir kutukan mematikan untuk membunuh Gulgonis. Karena ia tidak bisa membiarkan saksi mata pertempurannya bebas berkeliaran. Tanpa Seika sadari kalau Gulgonis sempat mengirim sebuah bola api untuk menandakan kalau dirinya gugur dalam peperangan. Singkat cerita, setelah hari dimana pembantaian terjadi, kini Seika dan yang lainnya pun tengah menikmati makan siang mereka dengan berbincang tipis-tipis. Namun ketenangan tersebut harus terganggu dikarenakan kedatangan tamu yang tak diundang. Bersambung. Waduh, ada apa lagi nih boy? Kenapa tiba-tiba para prajurit mendatangi akademi? Apakah ada masalah baru yang muncul atau musuh baru nih? Karena cerita sudah bersambung, Mimin mau undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih yang udah mampir. Jaga ibadah kalian, ajakin jalan, bayarin makan jika punya duit, dan see you, bye-bye.